Kalau kita senang ringgit atau wayang, biasanya ya karena kita dahaga akan hiburan, yang kita cari biduane itu sindene apik-apik apa ora. Suarane enak apa ora. Lagune campur sari apa ora. Sehingga pakem apa yang ada dalam dunia pewayangan sedikit tergeser. Ini sadar atau tidak? Kita tidak bisa membaca filosofi apa yang ada dalam dunia pewayangan. Contoh, ada yang istimewa untuk saya, tapi saya suka gambar Kresno, saya suka gambar Werkudara, saya suka namanya Semar. Tiga-tiganya semua kulitnya hitam. Padahal kalau kita lihat sejarah di Mahabharata, yang namanya Baladewa itu putih, ganteng. Nek Kresna kok ireng dewe. Bertolak belakang. Semar ya ireng, Werkudara ya ireng. Ternyata filosofinya hitam itu sangat tinggi. Kita ambil contoh yang ringan saja, laut. Kalau musim kemarau atau musim rendang atau hujan, kira-kiranya per detik itu berapa juta kubik yang masuk ke laut? Belum kalau musim kemarau. Tapi karena laut itu mempunyai jati diri, harga diri, kehormatan diri, sangat luar biasa. Oke lah, air bah boleh masuk atau limbah boleh masuk ke laut. Tapi tidak ada yang hidup di tengah-tengah laut. Semuanya outs, minggir. Dihempas oleh gelombangnya. Mundur gue, gelem gak gelem mundur. Tidak bangkainya, tidak apanya, semua minggir. Yang kedua, berapa miliar kubik setiap musim hujan yang masuk ke laut, padahal airnya tawar. Mbok iya bisa mengerubah hasilnya air laut, paling tidak kan begitu. Anehnya semakin asin air laut, pendiriannya, jati dirinya itu semakin kuat, tidak mudah terprovokasi dengan tawarnya atau lumpur yang masuk ke lautan dan lain sebagainya. Saya mendambakan bangsa Indonesia itu seperti ini. Mosok awake dhewe kok kalah karo regane laut lah. Heran bin ajaib al getuni itu menanan ini. Lah ini. Itu satu contoh. Semar Werkudara sama. Banyak beliau-beliau sebelum menjadi Sang Nata. Sing ngarani Sang Nata itu tidak harus menjadi kepala negara, tidak. Dari kelompok yang kecil dan sebagainya, ayo belajar noto. Nah, tidak gampang noto itu. Kalau menurut agama Hindu Mahabharata, Kresna ketitisan Dewa Wisnu, Bathara Wisnu. Nah, kita terjemahkan untuk kita bahwa Kresna mempunyai ilmal ulama. Ini yang pertama, partner yang istimewa untuk Kresna mempunyai partner yang luar biasa. Satu adalah ilmal ulama, walaupun bukan ulama. Apa maneh Kresna disebut Bathara Kresna. Ini satu contoh. Yang kedua mempunyai kaca lupian atau benggala. Weruh sak jeroning winara. Kalau ilmu kesaktian hanya kita berbicara ya sampai di situ saja sudah. Wah, Kresna hebat, weruh sak jeroning winara. Bukan itu sebetulnya. Intelijensi kita ini selaku anak bangsa sejauh mana? Bisa membaca tidak? Ini situasi yang demikian, harusnya kita bagaimana dan solusinya apa? Jadi ojo ditukang maido ae. Bukan aku mau jadi kepala desa, aja maneh bupati. Jadi kepala desa ruwet kok. Lah ini cara guyonane.
Disinilah iki godhong iso obah dhewe mustahil. Udah ada papanya ora iso delok dhisik. Mungkin ana manuk, mungkin ada sarang burung, mungkin ada ularnya. Kita kan tidak tahu. Lihat. Jangan percaya saja. Nah, ini namanya intelijensi kita tinggi. Tidak mempunyai sifat masa bodoh. Kita sudah dididik para tokoh-tokoh pujangga dahulu mempunyai bangsa yang mempunyai intelijensi yang tinggi. Sebabnya apa? Indonesia itu rakyatnya ya polisi, rakyatnya tentara. Itu diperhitungkan oleh bangsa lain. Apalagi tentaranya, apalagi polisinya. Contoh, pada waktu perang Bubat sebelumnya, Singosari, Doho dimasuki oleh Kublai Khan. Berhasillah ditumbangkan. Tapi setelah zaman Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada, beliau sumpah palapa. Apa tujuannya? Menguasai Nusantara. Itu secara tidak langsung menunjukkan kekuatan. Nek kowe bisa menguasai cuma Singosari, saya bisa menguasai Sri Lanka sampai Indochina. Mugano kowe aja sembarangan ngutik-ngutik Indonesia. Akar jawabnya itu sebetulnya. Cuma main-main, kowe sing mengaruhi Singosari, tok paling peti urusane. Gajah Mada, Sri Lanka sampai Indochina ning tanganku. Ning alhamdulillah bangsa kita tidak mempunyai sifat menjajah. Bagaimanapun pada waktu itu dilepaskan satu persatu, bukan tidak berani melawan. Karena bangsa Indonesia istimewanya tidak mempunyai jiwa menjajah. Itu hebatnya. Jadi kita itu bangsa besar dari dahulu. Bangsa bukan ecek-ecek. Ini satu. Yang kedua, Pak Bukresno tidak cukup mempunyai Kaca Benggala. Cupu Manik, Astaguna. Iki kira-kirane bangsane dhewe iku aibnya bisa ditutup apa ora? Bukan gue nyimpen kesaktian saja terus hebat begitu. Tidak. Jangan kita membuka aibnya bangsa sendiri, akhirnya bangsa lain bertepuk karena mendapat pintu atau jendela terbuka. Belum kekayaan kita dan lain sebagainya. Dengan itu Hastogino ini tadi Cupu Manik akan mengingat kewibawaan di semua pihak. Ulama, tokoh agama ini berwibawa terhadap pengaruh terhadap umatnya. Kekuatan di Indonesia itu diantaranya selain pemerintah 3 di dalam kalangan pemerintah, ulama, TNI, Polri. Niki piye tokoh agama ini sik dijeblok antara ini sama kita ini. Kalau ini berhasil tinggal TNI, Polri ini. Lah wis iki telu-telune berhasil ya tinggal Indonesia dibagi piro. Tinggal itu aja. Nah pertanyaannya apakah kalian ridho kalau Indonesia atau panjenengan rela kalau Indonesia itu bisa dibagi-bagi, dipecah belah? Jawabnya melempem. Mestinya jawabnya harus tegas. Tidak. Harusnya begitu. Jangan kaget. Harusnya gitu. Saya sering berguru, untung-untung gue dicekeli bedil karo Pak Polres. Cekeli bedil munine dor. Aduh. Kon ngarah sikil oleh ndas. Sing diudak diarapi temenanan. Nah ini. Jadi ini sudah mengkhawatirkan sekali. Yang ketiga, kita mempunyai keempat ya, kita mempunyai Kembang Wijaya Kusuma. Sejauh mana kita membangun intelektual bangsa ini, ilmuwan bangsa. Bukan kesaktian gunung uripke wong mati urip maneh itu bukan. Sejauh mana
tanah yang gersang bisa urip dan lain sebagainya. Wong sing kurang wawasane bisa jembar wawasane. Yang kelima, mempunyai senjata pamungkas hukum sing tegas. Jadi semuanya mau bertindak tentang yang akan mengganggu keutuhan negara Republik Indonesia, ada payung hukum yang tegas, bukan ngambang ini masalahnya. Jika sing arep bertindak bingung iki ngene wedi disalahno, wedi ngene disalahno. Lah kapan? Cokronya itu. Dari Werkudara-nya ketahanan nasional. Bukan ketahanan nasional itu terwujudnya TNI, Polri, ulama saja. Ketahanan nasional bagaimana ekonomi kita, bagaimana pertanian kita, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada ketahanan nasional. Bagaimana ini hidup, supaya hidup bagaimana ini kekuatan. Inilah. Hingga melahirkan 3 tokoh yang luar biasa, ahli antariksa, astronomi, Gatotkaca. Ahli pertambangan, Antareja. Bukan kesaktian ilmu ning bumi ae. Kok kesaktiane edan cara pekalongan edan. Bumi bisa silem koyo-koyo apa meneh ning laut. Bukan itu sebetulnya. Geologi, vulkanologi, pertanian, dan sebagainya. Itu. Ahli kelautan. Ketiga, luar biasa. Kapan penerus-penerus Antareja, Bratasena, Antasena. Kapan? Siapa ini penerus-penerusnya Gatotkaca? Hingga untuk bisa membangun ketahanan nasional yang ada di Republik tercinta ini. Masyarakatnya kaya Semar, mendem jero mikul dhuwur. Wetenge gedhi gawe lumbung, bukan wetenge gedhi itu kan simbolis saja. Tiap kecamatan mempunyai lumbung dihidupkan kembali, mempunyai bibit ini, bibit ini, bibit ini, pupuk dan sebagainya. Tapi ingat, ini sing terkadang cok medeni ini yang di sini inilah. Karang Tumaritisnya walaupun ada Petrogareng. Pasti akan ada togoknya itu. Sing cangkem mombo sohibul usil warewel. Niki bakal ngene terus. Nah, ini togok-togok ini perlu diberesi ini, digembleng. Ben cangkeme rapet sithik ngono lho. Ora kebablas. Ning sorry saya tidak mengatakan orang lho. Ini cerita wayang gitu. Nek kowe arep jengkel ya wayange senenono kono. Aku jare Pak Dalang kok